قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والذين رزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية ini ayat dijadikan terjemah oleh Muslim rahimahullah pada bab dalam kitab Tauhid, di mana dalam bab sebenarnya itu berbicara tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang tidak seharusnya orang mengucapkan hal tersebut, di mana lafaz tersebut mengandung hal yang dapat menafikan tauhid, menafikan asal tauhid atau menafikan dari kesempurnaannya. Dan bab ini bagian dari bab tersebut, di mana seorang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan lafaz-lafaz yang pantas, lafaz-lafaz yang pantas yang dinilai berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab menjelaskan tentang bagaimana seorang itu menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dengan lisannya. Jadi ayat ini termasuk dari hal tersebut. Bagaimana seorang hamba itu harus mengisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberinya nikmat, kemudian dia bersyukur dari nikmat tersebut. Kemudian seorang hamba berlepas diri dari penyandaran terhadap dirinya, kekuatannya, ilmunya, kemuliaannya, kemampuannya dan selainnya. Karena penyandaran tersebut dari hal yang bertentangan dengan tauhid, penyandaran nikmat kepada diri, pada kekuatan, pada ilmu, kepada dan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz lisan, jadi dari hal yang menafikan tauhid, dari hal yang menafikan tauhid. Seperti dilakukan oleh orang kafir dalam ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang siap orang kafir. Di awal ayat Allah firman, la yasma'u al-insan min du'a'il khair. Insan di situ itu al-Islam al-adli. Ya, bukan jinsia, bukan fitriyah yang mencakup semua manusia, tapi kita ini adalah orang kafir. Jadi terus menerus tidak ada dia berdoa kepada kebaikan. Wa idza massahu syarr wa yurusun anu, maka ketika dijumpa dengan kejelekan, maka dia berputus asa. Dia berputus asa dari doa tersebut. Kemudian wala in adaqnahu rahmatan minna, namun dia minta doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkala ditimpa dengan hal yang tidak baik, maka dia berputus asa dari doa tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka dari bahaya tersebut, memberikan nikmat kepadanya. Kata Allah, "Wala in adaqnahu rahmatan minna." Jadi kalau kami merasakan memberikan rasa kepada mereka rahmat dari kami, ini dia yang garansi dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di dharra, karena ditimpa dia hal yang bahaya yang tidak dia sukai. Dijadikan masakhu la yaqulanna hadani. Dia mengatakan hadani, ini dari ini untuk saya. Ini akan ditafsirkan. Ustaz sendiri membawakan beberapa penafsiran dari sahabat. Beberapa penafsiran dari sahabat.
Ini siaknya. Ini siak kepada siapa? Orang kafir. Yang dimana jika seorang muslim ditimpa kebaikan, kemudian dia sandarkan nikmat dengan lisannya kepada dirinya, kepada ilmunya, kepada amalannya, kepada kemuliaan yang dia miliki, atau sekedar dia mengatakan ini dari Allah SWT, namun ini hak saya. Ini hak saya, wajib Allah SWT memberi saya rezeki. Maka ini adalah lafaz-lafaz ketika diucapkan seorang muslim atau akan menyerupai dari orang kafir. Jadi menunjukkan ucapan seperti itu adalah ucapan yang tidak bagus, ucapan yang haram, bentuk penyerupaan terhadap orang kafir. Jelas. Kalau seorang menyerupkan orang kafir dari hal-hal yang seperti ini, berarti dia adalah melakukan hal yang dapat mengurangi atau hal yang menafikan tauhid, menafikan tauhid. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah itu memberikan rincian dari hal seperti ini. Ketika seorang menikmatkan nikmat kepada dirinya, pada ilmunya, pada kemuliaannya, dan semuanya dari hal yang jatuh dalam kesyirikan. Kalau dia sandarkan ilmu atau sandarkan rezeki kepada dirinya, berarti di ayat ini la yakulanna hadani. Ini berperannya li kemana ini? Pada saya hakku dari Allah SWT atau dari ilmuku? Dari ilmuku. Kalau dia sandarkan pada ilmunya, ada min syarafi, ada min ilmi, min amali, kasbi, ijtihadi. Maka ini dalam menjadikan Allah SWT syirikat dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Kalau dia sandarkan nikmat tersebut terhadap dirinya. Dan bahkan kalau ada keyakinan dalam penyandaran seperti ini, bukan sekedar lafaz saja, bentuk keyakinan, maka dia akan serupa dengan apa? Serupa dengan orang kafir. Jelas kekufuran akbar. Karena itu berkaitan dengan yang ribet. Namun kalau dia bentuk penyandaran, Allah SWT dia tahu ilmu, Allah SWT memberi rezeki. Dia tahu ilmunya, pengetahuannya bahwasanya dari Allah. Namun beranggapan bahwasanya ini berhak untuk saya, ini hak saya, bukan tafaddulan min Allah, bukan dari keutamaan dari Allah. Maka disebutkan bahwasanya ini bentuk tawakkul, bijani ubudiyah, bentuk pengangkatan, dari sisi apa? Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkul. Dari sisi apa? Ubudiyah, dan semuanya dari hal-hal yang menafikan tauhid, Baik. Kemudian dari bab ini sebelumnya kita berbicara tentang apa? Yarifuna ni'mat Allah thumma yunkirunaha. Apakah ini bab pengulangan atau tidak? Jadi disebutkan bab yang sebelumnya itu menjelaskan tentang wajibnya mensyukuri nikmat dan menjelaskan tentang kekufuran terhadap nikmat tersebut. Dari sisi pengakuan akidah, etikad, bahwasanya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari bab ini itu bentuk bagaimana kita berharap. Kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala, namun kadang lafaz itu tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz seperti itu. Menyandarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, kepada dirinya, kepada kemuliaannya, kepada ilmunya, kepada usahanya dan sebagainya. Atau bahkan menyandarkan pada bahwasanya hal ini adalah hak saya. Ini adalah hak saya. Jadi ini bab bercerita tentang apa? Bagaimana orang berharap bersama nikmat Allah SWT yang diberikan kepadanya dengan lafaz-lafaz yang pantas. Dan bertafsir dari lafaz-lafaz yang mengandung dari hal-hal yang menafikan tauhid. Qala rahimahullah ta'ala, qala Mujahid bin Jabr, hada bi'amali wa ana mahkukun bihi. Jadi katakan la yakulanna
Ada di amali. Ini rezeki karena amalan saya beramal. Iya. Disebutkan dalam konteks lain ilmi karena ilmuku. Karena ilmuku. Wa ana mahququn bihi. Dan saya berhak mendapatkan hal tersebut. Saya berhak mendapatkan dari harta tersebut, dari nikmat tersebut. Jadi kalau ditimpa kebaikan dari Allah SWT, kalau dilepaskan darinya kejelekan, kata Allah SWT, wa in adabana rahmatan minna min ba'di dharra masabhu la yaqulanna hadani. Wa la yaqulanna hadani ay hada bi'amali wa ana mahququn bihi. Ini kan seperti itu. Padahal apa? Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran pada ilmunya, pada amalannya. Dan yang kebuatannya itu adalah haknya. Ini dari kebodohan disebutkan. Bagaimana bisa engkau mendapatkan nikmat bukan karena keutamaan Allah, tapi karena hakmu, karena kamu bekerja, karena kamu beramal. Sedangkan disebutkan bahwasanya engkau bisa bekerja, engkau bisa beramal, engkau bernafas, engkau hidup, engkau berjalan, engkau melihat dan hidup, itu adalah lepas dari rahmat Allah SWT. Bagaimana bisa engkau katakan engkau berhak mendapatkan hal tersebut karena amalanmu, bukan karena keutamaan dari Allah SWT. Sedangkan engkau beramal itu tidak lepas dari mana? Dari rahmat Allah SWT. Allah memberikan engkau kesempatan hidup, kekuatan, iradah untuk apa? Untuk bekerja. Jadi kan kejahilan yang menyandarkan bahwasanya apa yang didapatkan seorang itu adalah haknya. Wa qala Ibnu Abbas uridu min indi. Yang inginkan min indi, yaitu dari amalanku atau dari kesungguhanku. Jika beramal yang mendapatkan, saya berhak mendapatkan ini. Atau yang disebutkan dari arah warisannya. Ini dari mana? Dari bapakku, dari warisanku. Ini lafaz-lafaz. Walaupun sudah berlalu ya sebelumnya tentang lafaz-lafaz seperti ini. Lafaz-lafaz seperti ini. Bagaimana seorang hendaknya menyandarkan dulu kepada Allah SWT. Kemudian kepada dari siapa dia mendapatkan harta tersebut, dari harta tersebut. Baik. Ini dua penafsiran dari ulama tentang ucapan la yaqulanna hadani. La yaqulanna hadani. Disebutkan lam di situ bilang dan istihqaq. Bentuk haknya. Dan dia berhak untuk hal tersebut, berhak untuk nikmat tersebut. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi qala innama utitu ala ilmin indi. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini siapa ini? Qala dikatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan ini, saya dapat semua ini itu terhadap ilmu yang ada pada saya. Qala kata ada ala ilmin minni fi wujuhil makasib. Ini penafsiran pertama. Ala ilmin indi atau ala ilmin minni, itu dari ilmu saya. Saya dapatkan ini dari saya sendiri, ilmu saya. Dari sini saya berusaha, saya beramal. Ini tafsiran yang pertama. Wa qala akharun ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Dari Allah Subhanahu wa taala, tapi saya berhak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini hak saya. Wajib Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki karena ini adalah hak saya. Saya sudah kerja, saya sudah beramal, saya sudah sungguh-sungguh. Ini tafsir. Oleh karena itu dua tafsir ini ala darjatain, di atas dua derajat. Dan pertama ucapan kepada ini lebih jelek daripada yang kedua. Karena penyandaran langsung kepada dirinya. Rezeki itu datang dari saya.
karena ilmuku, karena pengetahuanku. Tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa yang bersama kalian dari nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang kedua, bacaan dari selainnya. Dikatakan di sini ada ilmu min Allah. Jadi ada keyakinan pengakuan bahwa ini dari Allah, namun dia katakan anni lahu ahlun. Tapi saya punya hak di sini. Saya punya kepunyaan. Ya, ketika Allah SWT memberikan, dia mengaku bahwa itu kepunyaannya. Tidak ada tafadhulan dari Allah SWT, tidak ada rahmat. Yang saya sudah katakan, ini sudah mau orang jahil. Bagaimana bisa? Disebutkan, bagaimana bisa? Disebutkan ini adalah haknya bukan dari keagamaan dari Allah SWT, sedangkan dia beramal, dia bersungguh-sungguh. Itu tidak lepas dari mana? Jadi pada Allah SWT. Allah memberikan kudrah, Allah memberikan iradah, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kehidupan sehingga dia bisa bekerja. Sehingga dia bisa bekerja. Makanya disebutkan ini bentuk tawakkul bijana min ubudiyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ma'na qouli Mujahid. Dan ini dari ucapan makna dari ucapan Mujahid, ataituhu ala syarafin atau utituhu ala syarafin, diberikan di atas keutamaan dari sisi ilmu darinya, ketika dia berusaha dari ilmunya, atau dikatakan apa? Bahwa jadi istinfaq. Itu dia berhak mendapatkan hal tersebut. Dan semuanya masuk. Ini dari arah pada lapat-lapat yang tidak berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita renungi, bahwasanya bagaimana seorang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Dengan ucapan seperti ini. Kemudian kita baca hadis panjangnya. Qala rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna salatatan min bani Israil aqwasa wa atfa'a wa a'ma. Tiga dari Bani Israil, aqwasa wa atfa'a wa a'ma. Satu memiliki kulit belang-belang. Wa atfa'a itu tidak timbul merambutnya. Kemudian a'ma, ini jelas tidak melihat. Jadi tiga orang ini itu masing-masing memiliki musibah. Satunya memiliki kulit yang berwarna-warna belang. Kemudian satunya rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Satunya lagi basah. Di sisi lain, selain dia memiliki catatan seperti ini, dia juga miskin. Kemudian yang kedua, manusia juga mencelanya. Manusia ada yang tidak senang dengannya karena sifatnya ini. Apa yang dia miliki, perhatikan. Jadi ukuran berapa? Berkumpul tiga. Dia sudah miskin, kemudian dia berpenyakit, kemudian manusia menjauh darinya. Menjauh darinya. Ini sudah seakan-akan tidak mau hidup lagi. Iya kan? Tapi lihat bagaimana penderitaannya ini. Qala faradallahu ayyab taliyakum. Allah inginkan menguji mereka. Bagaimana? Apakah dia bisa mengenai ujian Allah Subhanahu wa taala? Qala ba'atha ilaihim malakan fa'adal ar-rasul. Maka Allah mengutus pada mereka malaikat. Berbentuk manusia. Allah SWT mengutus kepada mereka. Maka datangi al-Abras, orang yang memiliki kulit belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Sesuatu apa yang kau ingin? Kita dulu. Kemudian faqala lawnun hasanun wa jildun hasanun. Warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus. Kulit dan warnanya yang bagus. Ini tidak masuk di keumuman manusia. Bagaimana dia supaya
memiliki warna kulit yang bagus dan kulitnya juga bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nas bihi. Kemudian pergi dari saya apa yang manusia ini tidak senang dengan saya. Ya. Jijik dengan saya. Seperti itu. Qala famasahahu. Kemudian disentuh oleh malaikat. Fadhahaba anhu qadaruhu. Tapi pindah dari ini, hilang dari ini. Fa'atiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dia pun menjadi bagus karena sudah kulit bagus. Iya, warna kulitnya juga bagus. Berarti sudah normal. Hilang sudah dari, itu sudah hilang ya. Apa yang dimanusia jijik dengannya, dan dia sudah punya kulit yang bagus. Kemudian, qala fa'ayyul mal ahabbu ilaik. Ditanya lagi, dimiskin tanya. Apa yang paling kau inginkan? Qala al-ibil al-baqar. Iya, di sini syak. Syakka ishaq, ashaq mandina al-salih. Tapi ini bentuk orang, kata Muslim ini bentuk orang karena di hadis lanjutan hadis nanti dia diberikan apa ibil, ya diberi ibil. Fa'atiya naqatan masyarah, maka diberi ibil yang sedang mengandung. Iya? Qala barakallahu laka fiha, maka semua orang memberi keberkahan pada apa yang diberikan pada ibil ini. Ya, artinya berkembang jadi banyak, ya. Karena berkah itu dari ada sisi bahasa apa namanya? Ziyadah wa nama, berkembang, bertambah. Kemudian datang ke Aqra. Itu sudah tumbuhan rambutnya. Faqala ayyu shay'in habbu ilayka qala sya'run hasanun. Dia minta rambut yang bagus. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nas bihi. Minta juga pergi juga dari apa yang manusia jijik dengan saya. Famasahahu fadhahaba 'anhu. Maka disentuh kemudian dihembuskan kemudian pergi darinya hal tersebut. Wa utiya sya'ran hasanan, diberikan rambut yang bagus. Faqala ayyul ma yahabbu ilayk? Qala al-baqar aw ibil baqar. Fa utiya baqaratan hamilan, diberi sapi yang sedang mengandung. Qala barakallahu laka fiha. Sama. Kemudian data yang ketiga, fa'atat a'ma rabbuka. Ayyu shay'in ahabbu ilayk? Qala lihat. Ini ucapannya, ini dua tadi. Ucapan yang ketiga lihat, kata-katanya bagus sekali. Ayyarudallahu ilayya basari. Allah mengembalikan kepada saya apa? Penglihatan saya. Ini sudah penyandaran sudah, ya. Fa'usul bihin nas, maka saya bisa melihat manusia. Famasahu faradallahu ilayhi basarahu. Ya. Kemudian qala fa'ayyul mali ahabbu ilayk? Qala al-ghanam. Fa'utiya syatan walidan. Maka diberi dia kambing yang mau melahirkan. Kemudian fa'anta jahadani, itu kemudian berkembanglah biaklah apa ini? Unta dan baqarah. Wa walada hada, itu ghanam. Kemudian jadilah ghanam ini memiliki anak. Fakana li hada wadin min al-ibil. Maka yang pertama ini Abbas punya satu lembah unta. Berapa banyaknya itu? Wa li hada wadin min al-baqarah. Satunya lagi apa ini punya satu lembah. Berisi dengan apa? Sapi. Walihada wadin min al-ghanam, dan satunya lagi diberi apa? Diberkahi Allah SWT, diberikan satu lembah kambing. Wala. Thumma innahu atal afrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian datang malaikat tersebut dengan bentuknya. Faqala rajulun miskinun. Ini saya laki-laki yang miskin. Ini malaikat ini bilang, wa ibn sabil, saya orang yang lagi safar. Terputus. Kalau tak di al-hibal fi safari, saya tidak punya megang lagi, terputus saya. Jadi sampai di rumah saya. Fala balagh wali al-yawma illa billahi thumma bika. Maka tidak saya bisa sampai kepada tempat kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolongan Allah.
Kemudian pertolongan. Iya, lihat. Kemudian, ya dia seakan-akan minta pertolongan pada orang ini, karena orang kaya. Kemudian malaikat ini berkata, "As'aluka billadzi a'taka al-layla al-hasana wal jilda al-hasana wal maut." Bentuk peringatan. Ingat dulu. Saya minta kepada siapa yang memberimu warna yang bagus, berat yang bagus dan harta. Iya, ini as'aluka billah. Silakan, akan datang tempatnya. Bab minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pada ba'iran, demikian pula yang berikan untuk apa? Unta. Atau yang lebih bisa bila engkau berikan saya. Saya tidak minta banyak. Disebutkan saya atau berikan saya apa yang bisa saya sampai kepada tempat itu. Banyaknya itu unta. Dia cuma minta sesuatu yang bisa menyampaikan dia kemana? Ke tempatnya. Sudah itu saja. Kalau misalnya ongkosnya 100.000, sudah 100.000 saya kasih. Saya sampai di tempatku. Kalau mungkin tempatnya sudah bisa. Tidak mungkin lagi seperti dia di waktu safar. Fakola jawabannya al-huququ katsir. Urusan banyak. Perhatikan. Kebutuhan banyak. Fakola maka kata itu orang jelas tidak mau karena bilang banyak kebutuhan. Kalau saya kasih antum, bisa kebutuhan saya berkurang. Ini banyak ini. Satu domba, konta, main tempat-tempat, dia bilang kebutuhan banyak. Perhatikan. Kemudian kata malaikat, "Faqala lahu ka'anni a'rifuka." Kayaknya saya tahu antum. Alam takun al-rasa yang garukan nas. Bukan kamu ini orang yang berkulit belang. Manusia jadi kebadangan. Fakiran. Bukan kamu penuh miskin. Atau Allah normal. Allah beri harta. Faqala, lihat. Dikasihkan dulu. Jawabannya apa? Inna ma warattu hadzal mala kabiran kabiran kabiran. Saya dapat ini harta dari mana? Dari warisan itu. Min kabirin an kabirin. Dari pendahulu, dari bapak-bapak. Ini di sini syahidnya. Tapi syahid dari bagaimana orang menyandarkan kepada bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi dia cuma dia tahu bahwa dia ini orang apa? Dan dia tidak mengingkari. Makanya dia cuma jawab apa? Ini harta saya wariskan dari bapak-bapak. Adapun Abbas dia pilih. Dia tidak jawab di sini. Bukan kepada dulu Abbas. Dia tidak jawab. Disebutkan karena dia mengakui dulu, tapi dari sisi harta, ini syahidnya ketika dengan bukan kamu miskin punya Allah berikan kamu harta. Maka dia jawab seperti ini. Artinya ini bukan dari Allah SWT, tapi ini saya dapat dari mana? Dari warisan dari bapak. Ini syahidnya. Di syahid yang kedua di akhir. Di akhir bagaimana semua yang mengucapkan seperti ini itu akan menjadikan Allah SWT murka kepada. Berarti ucapan seperti ini ucapan yang akan menafikan tauhid. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, dan jelas dia tahu dusta. Ucapannya ini dusta. Dan bentuk kekhususan antara dia dengan malaikat ini. Kalau kamu dusta, maka Allah akan menjadikanmu bagaimana kamu dulu. Kemudian artinya ini lawannya, kalau memang kau benar, maka Allah akan biarkan seperti itu, dan Allah akan menjadikan lagi lebih daripada itu. Dan kalau kamu dusta, maka Allah akan menjadikan kembali kepada keadaan yang dulu. Qala summa innahu atal al-Qur'an fi suratihi fa qala lahu mithla ma qala li hadha wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha. Sama. Al-huquq katsir. Ini jawabannya. Kemudian dari Al-Quran kamu miskin dulu. Kamu diberi bakar. Jadi seperti inna ma uridu ala inna ma uridu an kabir. Kendaraan kepada dia dapatkan harta dari mana? Dari orang tuanya dulu. Dari Qala
Wa atal a'ma fi suratihi. Dia datangi apa? Orang buta ini. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin wa intafa'at wa inqata'at wa inqata'at bil hibal fi safari. Sama. Saya miskin. Putus saya di jalan, saya tidak punya lagi modal. Pulang. Qala fala balaghani al-yawma illa billahi tsumma bik. Saya tidak bisa sampai ke rumah, tempat tidur saya kecuali yang pertolongan Allah, kemudian kamu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Saya minta dengan nama yang telah mengembalikan pandanganmu kepadamu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Syatan satu apa namanya? Kambing. Satu kambing ada banyak pihak di safar yang saya gunakan untuk di safar itu untuk sampai kepada tujuan. Iya. Pokoknya, makanya berkata. Jadi jawaban siapa? A'ma. Pada kuntu a'ma diakui. Saya dulu ini orang buta. Kemudian korek dan ini basari. Kemudian Allah mengembalikan kepada saya pandangan itu. Jadi pengakuan pertama. Fakut masyurta, ambil apa yang kau inginkan. Pada masyurta, tinggalkan apa yang kau inginkan. Kalau tidak ambil semua tadi. Wallahi, jawabannya. Ambil semua, tinggalkan semua. Terang, ambil semua juga. Jadi Allah SWT, la ajhaduka al-yawma bi syai'in a'taytahu lillah. Tidak ada keberatan untuk saya. Tidak ada kesusahan, tidak ada rasa sedih. Apa yang kau ambil dari kami ini untuk Allah SWT. Jadi artinya dia mengeluarkan apa? Zakatnya. Mengeluarkan hak Allah SWT. Diberikan kepada Ibnu Sabil. Faqala, maka jawabannya apa? Ansib. Biarkan di situ. Biarkan, pegang. Ambil hartamu, baik nama keseliatan. Karena kalian ini bertiga, Amroso, aku dan Aman itu diwajib. Kalau Allah anka dan Allah itu kepadamu, wasakatu ala aswahi baik dan Allah murka terhadap dua temanmu. Jadi sebab keriduannya Allah SWT terhadap ulama ini dari tiga sisi. Pertama karena ayat tawakal terhadap nikmat Allah SWT. Ada pengakuan bahwa ini adalah nikmat Allah SWT. Makanya dikatakan tawakkallahu alaihi wasallam. Kemudian penisbatan nikmat kepada Allah. Penisbatan nikmat kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka atau ulama ini mengeluarkan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Kun masyidda wada masyidda. Dan tidak akan ada kesusahan rasa sedih apa yang kau ambil untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebab sehingga Allah itu kepadanya. Masa kita ala sahibai ini bisa dikatakan makanya Allah sudah tiga sisi juga. Lawan dari tiga tadi. Tidak ada yang terhadap nikmat Allah SWT. Tidak ada penyandaran terhadap nikmat Allah SWT. Dan yang terakhir, tidak murahkan haknya. Karena katakan al-huququ katsir. Banyak kebutuhan. Jadi menunjukkan bahwasanya kebutuhan Allah SWT itu disebabkan kenapa? Karena penyandaran nikmat Tuhan kepada Allah. Dengan ucapan seperti itu. Dengan ucapan seperti ini. Yang tentu ada, bagaimana kita menyandarkan ini kepada Allah SWT. Itu hanya sebab. Seseorang dapatkan harta sebab karena warisan. Tapi sebab ini itu dia dapatkan dari mana? Allah SWT. Jadi bentuk keutamaan Allah SWT kepada kita. Bukan hak, atau bukan apa. Firman ditafsirkan dari ucapan Allah SWT dari bulan hadani dengan maksud Tuhan itu istighfar dan syahidnya tadi apa yang Allah berkata menunjukkan hal tersebut adalah hal yang haram dan haram itu adalah hal yang menafikan apa? Tauhid. Hal yang menafikan tauhid. Kalau dibandingkan dengan
Akidah, keyakinan, makanya hanya adalah syirik akbar. Baik. Baca. Jadi kita ini satu lagi. Mana? Al-Musannif rahimahullah ta'ala fi mata'id Ula tafsir al-ayat. Kata beliau fihi masail. Karena ada tafsir ayat. Di ayat ya. Ini keadaan orang kafir. Keadaan orang kafir. Bagaimana dia ketika ditimpa kebaikan, karena diangkat darinya kejelekan. Ya, dari kebaikan itu dari Allah SWT yang mengatakan ini dari untuk saya, hak saya, ini dari usaha saya, amalan saya dan sebagainya dari tafsir yang diberikan. Nah, Tanya, makna layakulanna hadali. iya, mana dari layakulanna hadali ditafsirkan oleh Mujahid dan Ibnu Abbas. Iya, disebutkan lam di situ lam istihqaq. Iya, lam istihqaq ada li, itu hak saya. Iya, bukan dari keutamaan Allah SWT kepada saya, tapi ini hak saya yang Allah SWT berikan kepada saya. Ini jadi tarofoh dengan kata diri dari sisi ubudiyah, dari sisi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Dzalika ma ma'na qouli ta'ala innama utituhu ala ilm. ucapan utituhu ala ilmin ini disebutkan oleh tafsir ala ilmin minni biwujudil makasih, itu dari saya, nah saya dari sisi saya berusaha, saya berhitung, saya beramal. Bisa dapat harta ini karena pengetahuan saya. Pengetahuan saya. Kemudian ditafsir kedua ada ilmu min Allah. Dia tahu dari Allah SWT kan annahu ahlu. Itu saya punya hak di sini. Sampai Nabi kan apa? Tafaddulan min Allah. Baik, terakhir. Rabi'ah ma fi hadhihi al-qissati al-'ajibati min al-'ibar al-'azim. Apa yang ada pada kisah yang melanjutkan ini berupa pelajaran-pelajaran yang penting misalnya. Orang kadang diberi nikmat, oleh karena itu dikatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah wa huwa baniyah. Ini datang dari ucapan salam ini. Intinya disebutkan datang dia dari Ibnu Hajar rahimahullah. Dan nikmat yang tidak mendekatkan diri seorang hamba pada adalah ujian atau bala musibah seperti itu. Jadi hal yang nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita itu hendaknya digunakan untuk kebaikan dan menjadi berkah dan menjadi kebaikan di sisi Allah SWT, bukan menjadi musibah untuk kita. Di orang yang bernikmat dia bersyukur dengan tiga hal tersebut, digunakan untuk kebaikan, digunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Qala rahimahullah ta'ala babu qawlihi ta'ala falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yushrikun. Kata beliau, ucapan Allah SWT falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Sekarang Allah memberikan keduanya salihah, itu anak soleh, itu soleh al-badan. Itu soleh dari sisi agama. Ja'ala lahu syuraka, maka mereka menjadikan untuk Allah SWT syarikat fima atahuma, pada apa yang Allah SWT berikan kepada keduanya. Pada'ala Allah 'amma yushrikun, maka suci Allah SWT akan mereka mensyirikkan. Baik. Ayat ini disebutkan, di awal ayat disebutkan Allah firman huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah
وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dari ayat ini, kalian sekalian harus dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Harus dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Di surah Al-A'raf. Di sini ayat 190. Di sebelumnya ayat 129. Karena di ayat ini dikatakan pada ma'atahuma, ini kembali ke mana? Ini kembali ke mana? Ada mengatakan kembali kepada Adam dan Hawa. Sesuai dengan tafsir yang disebutkan nanti oleh Ibnu Abbas yang dipaparkan oleh Sunni, itu pendalilan dari bab ini di akhir. Ada mengatakan tidak. Ya ada falamma atahuma kembali ke nafsun wahidah di awal ayat. Disebutkan huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Iya, artinya seorang istrinya itu dari dia sendiri. Iya. Wa ja'ala minha zawjaha. Ya. Jadikan sebagai istri supaya dia tenang dengannya. Dia katakan, kemudian falamma taghashaha, kata dia sudah berhubungan hamalat. Maka dia hamil, istrinya hamil dengan hamil yang ringan. Kemudian berjalan beberapa waktu, falamma asfalat, kata sudah berat, disuruh berat mengandung, da'u Allah rabbahum. Maka maka keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa salihan. Kalau kau berikan saya anak soleh, katakan soleh fil badan dan soleh fil din, dan nakunanna minasy syakirin. Maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Iya, jadi orang yang bersyukur. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana hukum memberikan nama kepada anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan nama yang menyandarkan kepada dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dua orang ini yang disebutkan Adam dan Hawa, ada menyebutkan dari keturunannya. Keturunan siapa? Hawa dan Adam dan Hawa. Yang jatuh dalam kesyirikan. Tatkala datang yang keduanya, anak soleh, dia adalah musyrikan. Ini dia. Dijadikan apa? Syirikat. Dari sisi mana? Disebutkan syirikat dari sini karena menamakan anak tersebut itu dengan nama yang disandarkan kepada Tuhan Allah SWT. Kemudian nama kemudiannya bukan kepada Allah. Dengan dalam hadis dinamakan Abdul Harith. Abdul Harith. Jadi bab ini sebelum kita ubah lebih jauh, bab ini menjelaskan tentang bagaimana menamakan anak yang Allah SWT berikan kepada kita. Terus terang Pak. Justru yang namanya dikatakan kesyukuran kalau disandarkan anak tersebut kepada Allah SWT. Ketika disandarkan nama itu kepada bukan kepada Allah SWT, diambil misalnya Abdul, kemudian disandarkan kepada yang lain bukan dari Allah SWT namanya, maka itu dikatakan bukan dari kesyukuran, tapi jawab kepada apa? Dia dalam kesyirikan. Jadi apa maksudnya? Ini penjelasan tentang hukumnya. Bagaimana memberi nama dengan Abdul, kemudian disandarkan kepada bukan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Harith, Abdul Ka'bah, dan Nabi dan selainnya. Baik. Kemudian di ayat ini, bagaimana kita sebutkan tadi, itu diperselisihkan. Maksudnya ada yang mengatakan ayat ini bukan kepada Adam dan Hawa, tapi ayat ini kepada keturunannya. Keturunannya. Oleh karena itu, kami kembali ke nafsun wahidah.
antara suami dengan istrinya. Jadi kan dari satu, diciptakan dari satu. Istri diambil dari tulang rusuk suami, dikatakan seperti itu. Jadi satu. Padahal mata salihan karena dia minta apa soleh. Tak kala dia katakan, menjadikan dia orang-orang bersyukur. Tak kala dia tak orang soleh, dia adalah bersyukur di mata. Bukan jadi orang bersyukur, tapi malah jadi orang yang bersyukur. Jatuh kan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Ini dia. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Menunjukkan dhamir Allah di sini itu kembali kepada dhamir Ibnu Adam. Bukan kepada bukan Adam dan Hawa. Karena kepada orang ta'ala Allah amma yusyrikan berarti. Paham di sini? Jadi oleh karena itu ayat ini memang ditafsirkan ayat 15 dan hadis yang juga kalau ayat 15 itu disebutkan asalnya dhaif. Asalnya dhaif. Dia menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa ketika dia mengandung ya, bicaranya dengan syaitan. Dan dari sisi dhaifnya dari apa yang disebutkan ini, jadi dhaif itu ada berkasir Hasan al-Basri. Itu ada berkasir. Pertama, para nabi itu tidak ada yang jatuh dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Tidak ada dari para nabi yang jatuh dari kesyirikan. Yang kedua, dalam kisah yang disebutkan Mabas itu harus dengan wahyu dari Nabi SAW, dari Allah SWT kepada Nabi. Sedangkan tidak ada dari sangat sahih dari asal tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, seandainya ini tetap pada Adam dan Hawa, bahwasanya dia jatuh dalam kesyirikan, maka Allah SWT akan langsung menyebutkan taubat dari keduanya. Sebagaimana beberapa ayat dalam hadis, dalam Al-Quran ketika bicara tentang kesalahan dari Adam, apa yang dilakukan itu langsung Allah menyebutkan tentang taubatnya. Dan ini tidak. Yang ketiga, bahwasanya ketika Nabi Adam didatangi ketika Rahman, itu meminta uzur dengan menyebutkan kesalahan yang dia perbuat. Itu makan apa? Sekarang datangi dari pohon, makan dari buah pohon itu. Disebutkan seandainya ini tetap pada Adam dan Hawa, maka itu memang harus diucapkan. Memang harus diucapkan. Dan lebih beruzur. Kenapa dia tidak diberi syafaat? Kenapa dia diberi syafaat? Dan ucapan terakhir dari akhir ayat wa ta'ala Allahu amma yusyrikun menunjukkan bahwa jemaah kembali ke titik Adam wa Hawa. Berarti kan? Seandainya kembali kepada Adam dan Hawa, maka wa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Wa ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ini Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Kalau dikatakan bagaimana bisa? Dikatakan falamma atahuma salihah oleh beribadah, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Jadikan syarikat. Jadikan syarikat. Dari sisi mana? Syarikatnya di sini bukan dari sisi ibadah, namun dari sisi apa? Ketaatan kepada syaitan. Ketaatan kepada syaitan. Bagaimana akan disebutkan nanti dari kita ini? Akan membaca dan kita turunnya ayat ini. Jadi seperti itu. Ini ada dua hal. Dan hadisnya dibenarkan oleh Ibnu Katsir dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Namun yang kita ingin paham di sini, bahwasanya syirik juga itu bisa jatuh dalam
walaupun kita beribadah, syirik dalam ketaatan. Walaupun kita tidak mengibadahinya, tapi ketika kita taat, itu jadi taat kepada hal yang tidak ada kita cinta pada yang kita tak ada perintahnya, tidak ada kesyirikan, namanya syirik ta'at. Syirik ta'at, tapi di bawah dari syirik yang kita sebutkan sebelumnya. Seperti dari hadis bin Hatim. Jadi namakan ayat Rasulullah tilka ibadatuhum. Tilka ibadatuhum. Ini di bawah. Qala rahimahullah ta'ala. Qala Ibn Hazm, ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbadin li ghairi Allah ka'abdil amr, abdul Ka'bah, wa ma ashbahu dhalika hasha abdul Muttalib. Telah sepakat pengharaman tiap nama yang terkandung padanya ubudiyah kepada selain Allah SWT. Mu'abbad yang terkandung padanya ubudiyah seperti abdu kepada selain Allah seperti Abdul Amr, Abdi Amr bin Ka'bah, wa ma ashbah dzalik. Hasya Abdul Muttalib. Hasya Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Ini disebutkan dan benarnya hatta Abdul Muttalib itu tidak boleh. Hatta Abdul Muttalib itu tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Adapun Nabi SAW itu mengeluarkan ana Ibnu Abdul Muttalib ini bimbab khabar. Bimbab khabar. Dia punya ditanya siapa keturunan siapa kamu? Tidak, saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Abdi Syams. Ini bab khabar. Bukan bab tasammi. Bernama dengan nama tersebut. Kalau bab khabar tidak masalah. Nanti kalau Nabi SAW dalam hadisnya, ana Ibnu Abdul Muttalib. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Disebutkan seandainya boleh bernama dengan Abdul Muttalib, bernama dengan nama yang disandarkan Abdul disandarkan kepada Allah, maka pantasnya orang bernama dengan Abdul Muttalib. Atau Abdul Nabi. Itu lebih pantas daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Dikatakan boleh, ini yang boleh maka lebih pantas bernama dengan dari Nabi SAW, dari para Nabi Allah SWT. Jadi hukumnya tidak boleh, kalau ada diganti. Dari waktu berlalu, bentuk pengkhabaran mungkin dari Nabi SAW. Anak Ibnu Abdul Muttalib. Saya anak-anak dari anak Ibnu Muttalib. Kalau membawa khabar tentang keluarga. Ini tahu siapa nama saya Fulan bin Fulan. Ya mungkin tidak kenal, tapi itu kakeknya baru kenal. Saya Fulan bin Fulan bin begini. Karena seperti itu. Karena orang tua juga jauh, kalau pulang kampung saya tahu. Bapak saya, siapa dia? Sebut lagi kakeknya. Boleh tahu. Sekarang seperti itu. Obat. Qala rahimahullah ta'ala. Jadi ini tifak tidak boleh bernama dengan ada ta'abbud ta'ala. Ada ta'abbud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala anil batin fil ayah innama taghasyaha Adam. Lima taghasyaha Adam hamalat. Pada apa yang Adam ini menggauli dari Hawa. Ini ada penamaan taghasyaha Adam. Dalam ayat tidak ada. Hamalat fa'atahuma iblis. Kemudian hamil, maka datanya keduanya itu. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajakuma minal jannah. Kain tamamu. Melatang dari surga. La tuhti'unnani aw naj'alanna lahu qarnay. Maka dia hamil, dia bilang begini sama Syekh, kamu ikuti saya, kepada saya, atau mau hamil, melahirkan, saya jadikan anak itu punya dua kambing. Jelek. Itu bagus pada cacat.
dan seperti itu. Ya, cacat. Banyak kerucut min batnik, maka dia akan keluar dari perutmu. Banyak sukuhu, dia pun tidak susah. Ya. Wala alanna biqawmikum. Itu saya akan melakukannya dan syaitan itu memberi tabur-tabur pada aku siapa? Adam dan Hawa ini. Pada kalau samiyahu Abdul Harith. Atau kalau tidak, kau namakan dia Abdul Harith. Jadi beritahu, kalau kamu ceritakan saya, maka dia akan keluar dalam bentuk apa? Dia tangguh. Jelek, cacat. Tapi kalau kau tak saya, akan keluar bagus. Tapi kau namanya dia. Ya, ini waswas dari syaitan. Ya. Kalau fa'abaya ayuti'ahu. Maka keduanya ini enggan untuk mentaatinya. Fa kharaja mayyitan. Keluar ni. Najis. Thumma hamalat. Dia hamil lagi. Fa'adahuma, datang lagi. Fadzakar lahuma, dan disebutkan lagi. Gimana? Keluar bagus, tapi namanya Abdul Harith, keluar mayit, atau tidak? Fa'adrakahuma hubbul walad. Nah, maka keduanya ini sudah ditimpa cinta untuk memiliki anak. Sudah mempunyai anak. Fasamayahu Abdul Harith, maka dia pun menamakan siapa? Abdul Harith. Padalika qawluhu. Dia. Padalika qawluhu, jadi itu ucapan Allah, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Qawluhu hadis. Lihat. Jadi katakan seperti ini kisahnya. Jadi di awal ayat, kalau diantum baca di awal ayat itu, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya kan? Ciptakan dari satu jiwa. Kemudian dia berhubungan dengan yang hamil, kemudian berdoa kepada Allah SWT diberikan anak soleh. Jadi orang bersyukur. Iya. Namun tak kala keluar, dia namakan Abdul Harith. Iya. Maka malaikatnya dia menjadi bersyukur. Dia menjadi apa? Paling berbuat syirik. Jadi bentuk kenikmatan para Allah SWT. Ini masih bicara tentang bagaimana menyandarkan nikmat para Allah. Itu ketika diberikan hal tersebut, bagaimana kita menyandarkan Allah. Bagaimana cara Allah memberikan anak yang terkhusus dari anaknya. Diberikan anak, tapi langsung namanya banyak hal. Ya, disebut hal ini namanya syaitan, makanya dinamakan Tuhan. Itu bukan. Kenapa pilih yang hari? Karena syaitan pernah hal. Banyak pilih yang hari. Jadi, hal. Jadi, ada ucapan yang kita sebutkan sebelumnya itu dihentikan. Kalau dikatakan ini ada dan Hawa, tahu nggak? Maka syirikat yang jatuh di sini adalah syirikat apa? Syirikat apa? Atau syirkut ta'ah, bukan syirkut ibadah. Iya, syirkut ibadah. Karena sudah jelas ya, maknanya ya, Nabi SAW tadi, para nabi itu jatuh syirik. Jadi ini dalam bentuknya syirkut ibadah tadi. Yang di mana akan datang nanti perbedaannya. Baik, walau misalnya di sahih yang kota tadi ya, dijelaskan apa maksudnya di sini. Falamma atahuma salihan ja'ala lahum syuraka. Syirikat apa di sini? Qala syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadati. Syirikat, jadikan syirikat pada ketaatannya. Iya, bukan pada ibadah. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya ini turun pada Adam, tapi berdasarkan bahwasanya syirikat ini bukan syirikat pada ibadah, syirikat pada ketaatan. Karena dia banyak terhadap anak. Ya, dia ingin punya anak. Iya. Dia ingin punya anak, kemudian dia biarkan supaya keluar anaknya yang baik-baik. Walau misalnya yang sahih yang tujahid bi qoulihi la in ataitana salihah. Iya. La in ataitana
salihah ini di ayat sebelumnya. Qala ashfaqa alla yakuna insana. Dia khawatir. Dia khawatir diberi anak tapi bukan manusia. Dia khawatir. Wajah permanahu an Hasan wa Sa'id wa ghairihima, dan bukan mananya dari Hasan, Sa'id dan selain dari keduanya. Jadi ini kesimpulannya dari bab ini adalah bentuk bagaimana mensyukuri nikmat Allah SWT terkhusus ketika seorang diberi anak. Di mana anak itu dinamai dari apa yang menyandarkan kepada Allah SWT. Dikatakan mau menamai abdu, maka disandarkan kepada nama Allah SWT. Karena dia adalah hamba Allah SWT. Abdul Khalid, Abdullah, Abdul Rahman, ketika dinamakan yang terkandung pada yang mulia kepada Allah, maka dia telah menjadikan syirikan kepada Allah SWT. Dan ini dari hal yang menafikan bentuk ukuran terhadap nikmat. Bentuk ukuran terhadap nikmat itu dari hal yang menafikan apa? Hal yang menafikan tauhid. Baik. Ini kita baca apa ini? Sudah lewat itu. Cepat. 3, 4, 5. Qala rahimahullah fi masail tahrim kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Seperti di hadis ini. Jadi pengharumannya ini karena menjadikan syirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjadi kepada kedayanya. Jadi kalau dia jadikan namanya seperti itu, jadi dia telah jadikan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hal tersebut. Makanya dikatakan fata'ala Allah Muhammad syirik. Dia syirik. Dalam syirik. Yang haramnya ini dimiliki iktifal oleh Muhammad. Nah, kecil layak. Ya, mengatakan ini kembali kepada Nabi Adam. Kembali kepada Adam dan Hawa. Kalau kembali kepada Adam dan Hawa, disebutkan syirik yang ada di situ adalah syirik apa? Ta'ah. Bukan syirik akbar, bukan syirik akbar, syirik ta'ah. Jadi dia bentuknya mentaati perintahnya tanpa ada hukuman, tanpa ada kelanjutan, tanpa ada kebimban dan lain. Dan dia mentaatinya karena ada rahmat terhadap kuat. Dia ingin punya anak. Nah, kata beliau, "Anna syirk fi mujarrad tasmiyatin lam tuqsad haqiqatuha." Ini dari apa disebutkan jawaban. Dari sahihnya sanad ini jelas bahwasanya anna hadza syirk fi mujarrad tasmiyah. Jadi dari sini sekedar memberi penamaan saja. Lam tuqsad haqiqatuha, tidak dimaksudkan makna dari penghambaan. Nama saja. Tapi ini kalau sahih. Ya, kalau sahih dari Ibnu Adam dan Hawa. Kalau dari sahih, secara umum, bahwa kesyirikan di sini adalah hakikat syirik. Ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, hibah Allah SWT, berian Allah SWT, seorang perempuan. Itu dari nikmat, dari ni'am. Ini diambil dari mana? Hadis. Diambil juga dari hadis. Dari Ibnu Abbas. Walaupun sahih, diambil bahwasanya yang diinginkan dari ucapan Allah SWT, "Alamma tahumma salihah", itu zakar, ya kan, laki-laki. Kemudian itu dari nikmat. Kemudian kata beliau,
Anna hibatullah bintat sawiyah. Diganti dengan apa? Anak perempuan. Tapi dalam riwayat dengan apa? Lagi-lagi. Kata beliau, anak perempuan juga itu kan nikmat. Karena kebanyakan manusia mengaku bahwa kalau perempuan itu kan nikmat. Musibah. Musibah. Tapi disebutkan katanya anak perempuan lagi daripada orang yang tapi kalau perempuan itu dikurang lebih 3 jam berapa orang ya kan? Lain dia berat kan apa namanya? Jadi mereka tersebut. Makanya disebut ini hibah Allah yang jual bintang dan ni'amil. Pemberian Allah terhadap seorang boleh juga lagi-lagi. Dari perempuan juga. Jadi dia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perbedaan salah, penyebutan salah dari perbedaan antara syirik di ta'ah dan syirik di ibadah. Syirik di ibadah jelas. Bagaimana penyerahan ubudiyah terhadap Allah, terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini syirik di ibadah. Dan syirik di ta'ah ini disebutkan di sini dalam perbedaannya. Disebutkan syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Di dalam hadis ini riwayat ini menyebutkan tentang syirik dan syirik apa ta'ah. Yang dimana seorang mentaati selain Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada hubban, takbiman, tanpa ada zullan, tadallulan, bentuk perendahan diri. Tidak lain mentaati karena ingin sesuatu saja. Seperti disebutkan di sini karena ingin memiliki anak. Dia takut anaknya ini tidak bagus. Bagaimana saya bagus? Ditaati sebagai nama yang diinginkan oleh syaitan. Bentuk was-was dari syaitan. Takut-takut dari syaitan. Jadi dibedakan di sini antara syirik ta'ah dan syirik ibadah. Syirik ibadah itu bisa masuk dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik akbar. Syirik ta'ah yang ini itu tidak masuk dalam syirik apapun terjadi dalam dosa besar, dalam dosa besar. Nah, itu kalau syirik. Kalau syirik, ya. Ini hadir dengan hasil basri itu tidak memiliki macam ini dari asal. Baik, selesai kita dua bab ini soalnya itu. Terus sampai di sini sudah ada yang terus